Agak ke sini tengah. Nah. Baik, saya lanjutkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi simpelnya adalah dalam kondisi apapun tetaplah ngaji. Karena dengan ngaji itu setidaknya ini menjadi garansi paling mudah untuk kita sampai berakhir di surga. Ya, karena yang namanya hidup itu innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Hidup itu isinya adalah apa tadi? Senda gurau dan main-main. Kalau bahasa Quran kan begitu. Nah, senda gurau dan main-main. Nah, kalau Allah saja sudah mengatakan bahwa hidup itu isinya senda gurau dan main-main. Lalu kemudian ada orang kok dirasani dikit sakit hati, kehilangan sesuatu dikit sakit hati, dikit-dikit tersinggung. Ini jelas nyalai fitrah. Wong kon main-main kok serius men ya loro ati to ya. Nah, bisa saja terhadap tani wong betul atau tidak? Namanya juga manusia, ya. Manusia biasa saja bila diselimuti oleh masalah. Sebab kalau diliputi oleh wijen jenengannya apa begini? Nah, kalau diliputi oleh klopo? Klepon. Nah, kita ini klepon undi-undi atau manusia? Nah, maka wajar bila kita diliputi oleh masalah, biasa saja. Maka wajar bila kita ini diliputi oleh masalah. Tapi yang saya pesan cuma satu, jangan tinggalkan nyari ilmu. Jangan tinggalkan nyari ilmu. Lebih baik orang yang hari ini buruk tapi terus belajar karena dia menuju baik. Daripada orang yang sudah baik terus merasa baik sehingga tidak belajar, maka dia berhenti di situ. Padahal segala sesuatu itu terus bertambah. Masalah terus bertambah, informasi terus bertambah. Bila ilmu tidak kita tambah, nanti yang bertambah pasti stresnya. Maka terus nyari ilmu. Nah, jangan sampai lupa karena panjenengan ini adalah ibu-ibu ya, dari golongan kaum Hawa. Kalau pada saat ngaji jangan sampai lupa izin suami. Semuanya sudah izin suami masing-masing kan? Sudah. Izin atau ngabari? Betul loh ya. Ngabari ini sudah sampai sini. Jangan. Izin ya, izin itu penting itu. Baik, hari ini kita temanya apa? Menggapai keluarga. Menggapai apa? Mesti tak WA kok. Menggapai berkah pokoknya intinya lah ya. Barokah dan bermanfaat untuk keluarga. Meraih ridha Allah, rezeki berkah, anak solih-solihah. Nah, komplit teman itu banget. Ya intinya berkah gitu ya. Intinya berkah ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Berkah. Berkah itu artinya adalah ziyadatul khair, tsumma sa'adah, tsumma sa'adah. Berkah itu artinya adalah bertambahnya kebaikan, kebahagiaan yang digunakan untuk kebaikan, kebahagiaan yang dilakukan untuk kebaikan, kebaikan yang dilakukan dengan bahagia. Kurang lebih begitu. Diwulak-walik sama. Pokoknya terus bertambahnya. Sehingga kalau ada orang dia kok semakin banyak uangnya, tapi kok semakin jauh dari kebaikan, namanya uang tidak berkah. Tapi kalau ada orang itu dia berikan tambahan rezeki, bawaannya itu getaran hatinya itu pada yang baik-baik. Nah, barangkali inilah yang namanya rezeki berkah. Yang penting itu berkah Ibu, tidak masalah. Loh bener enggak? Orang percaya. Yang penting apa? Berkah. Berkah kok banyak. Yang penting berkah. Ya. Karena saya hari ini mau memberikan satu pandangan yang sangat simpel tapi mudah sekali dipahami. Mulai dari keberkahan bernama rezeki. Ini nanti akan melebar kemana-mana. Kalau di bagian rezeki sudah berkah, berkah itu dekat sekali dengan cukup. Kalau banyak tidak mesti cukup. Tapi berkah sangat dekat dengan cukup. Karena otak ini oleh Allah Subhanahu wa taala
bagi orang yang dikasih rezeki berkah, ia tidak akan sing aneh-aneh. Tapi bagi orang yang dikasih rezeki yang tidak berkah, ini bawaan otaknya itu kemana-mana. Nah, bawaan hati itu menuruti hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu dituruti ada cukupnya? Tidak ada. Ada selesainya? Tidak ada. Maka orang yang sudah dikasih berkah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama akan memegang hati orang tersebut untuk senantiasa diberikan semakin banyak tidak yang ia butuhkan. Alhasil dia menjadi orang yang cukup. Tapi kalau targetnya hanya banyak tanpa ada target berkah, ini berapapun tidak akan cukup. Saya akan memulai dari kisah di masa lalu, kemudian saya akan terapkan pada kisah-kisah yang kekinian. Ada manusia yang paling cerdas kala itu di zamannya sekitar tahun 150 Hijriah. Namanya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i radhiyallahu an itu kalau baca kitab seperti ini, yang dibaca bagian kanan, yang kiri ditutup. Kenapa? Kelirik apal. Kalau jenengan Yasin, Waqiah, bolak balik muter. Ini Imam Syafi'i buka sebelah kanan, ya, yang kiri itu ditutup. Kenapa? Kalau kelirik itu hafal. Sampai seperti itu. Beliau kalau berangkat ke masjid itu telinganya ditutupi. Telinga ditutupi seperti ini pakai menggunakan semacam kain. Kenapa? Karena kalau telinga tidak ditutupi, apapun yang didengar itu jadi hafal. Jadi engko ngerti regoni Lombok, Brambang dan sebagainya. Ya, itu Imam Syafi'i cerdas di zamannya. Beliau Imam Syafi'i idza taja'a, ketika dia tiduran miring atau dia rebahan. Bahasa orang sekarang adalah generasi rebahan itu ya. Rebahan. Itu beliau bisa menemukan sekitar 300 masalah fikih, masalah agama, berikut jawaban-jawabannya. Kalau rebahan kita hanya bisa menemukan masalah tanpa menemukan. Ini rebahannya Imam Syafi'i. Itu orang yang paling cerdas, luar biasa. Lah Imam Syafi'i itu pandai sekali menganalisa. Beliau membuat kitab analisa tentang masalah usul fikih namanya Ar-Risalah. Beliau yang meneliti terkait apapun itu, diteliti dan dijadikan kitab. Sejak kecil, sejak umur 9 tahun sudah hafal Quran. Beliau Imam Syafi'i itu ngaji kepada Imam Malik. Muwatta, nama kitab Muwatta. Kitabnya tebal segini nih, kitab Muwatta. Yang lain repot nyatet, beliau itu cuman nyatetnya di kayak orang main jari itu, gini-gini tok, set. Dikira sama sang guru, itu anak kecil. Sini lagi nyebutkan hadis kok malah mainan tangan. Kesini kamu mainan apa? Enggak, saya tidak mainan, wahai imam. Lah terus kamu ngapain? Saya mencatat. Mana catatanmu? Nggak ada kelihatan. Beliau ternyata cuma gini-gini dok. Nah, terus kamu sudah hafal? Sudah. Berapa? Semua yang guru ucapkan saya sudah hafal. Coba kamu bacakan. Persis. Rangkul sama Imam Malik. Imam Malik kala itu sudah sepuh. Imam Syafi'i masih anak-anak. Nah, besarnya Imam Syafi'i ya, semoga kita putra-putri kita yang mirip-mirip Imam Syafi'i ya. Ya Allah, kita ini paling sedih nih untuk anak kok yang dilalah kok lolok gitu ya Allah. Tunggu nih. Jangan sampai lupa kalau tidur ya, banyak-banyak dibacain sholawat, didoakan, dilus-lus dan sebagainya, bacaan sholawat. Sambil dirangkul sambil sholawat. Kalau mau berangkat sekolah gitu sambil cium tangan panjenengan itu disolawati atau doa yang simpel saja gitu ya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, saya akan lanjutkan. Manusia yang paling cerdas dan paling kuat analisanya zaman itu adalah Imam Syafi'i. Satu ketika beliau menganalisa tentang rezeki berkah. Nah, hari ini kita cerita rezeki berkah dulu ya. Nanti kalau sudah rezeki berkah, jadi ada keluarga berkah, waktu yang berkah dan sebagainya. Datang seorang tamu, datang kepada Imam Syafi'i. Ya Imam, saya datang ke sini adalah dalam rangka ingin minta nasihat dan mohon doa. Qadarullah, saya pun termasuk senang datang kepada Imam Syafi'i, walaupun hari ini sudah dimakamkan, tapi tetap saya senang datang ke makam beliau, ziarah lah ya. Kira-kira di mana kalau Imam Syafi'i? Di Mesir, insya Allah. Pokoknya Sa'ban ini saya berangkat ke sana lah, di Mesir, Sa'ban. Nah, maunya sih cuman ke Mesir saja.
keseringan umroh. Nah, tapi jamaah itu minta sekalian umroh, sudah sampai Mesir ya sudah. Berarti Sa'ban nanti di Mesir, masuk tanggal 1 Ramadan baru masuk ke Saudi. Ya, semoga jenengan juga diberikan kemudahan, rezeki yang berlimpah, biar nggak penasaran ke tempatnya Imam Syafi'i. Itu ya, baik saya lanjutkan. Minta apa kamu? Saya minta nasihat. Lah memang kenapa? Saya ini rezeki tidak pernah cukup. Kamu kerjanya apa? Begini. Cara kerjamu bagaimana? Begini. Kau dapat hasil berapa dari bosmu? Nah, sebut saja beliau menyebutkan hasilku adalah 5 dinar gitulah aja. 5 dinar begitu kurang lebih digampangkan. 5 dinar. Kerjanya bagaimana? Begini. Kamu pengen cukup? Iya. Caranya bagaimana? Kalau kau pengen cukup, mulai besok jangan minta 5 dinar. Agar cukup mintalah 4 dinar. 5 tidak cukup, malah suruh minta berapa? 4. Tapi inilah orang cerdas. Imam Syafi'i luar biasa. Loh, sudah tidak usah loh. Datang ke sini mau apa minta nasihat? Itu nasihatnya. Orang dulu itu kalau dapat nasihat dari guru simpel. Sami'na wa ata'na. Kalau zaman sekarang sami'na wa ngeyelna. Pulang. Habis pulang tadinya 5 dinar, kemudian cuma hanya meminta 4 dinar. Ternyata benar tidak cukup. Begitu tidak cukup, Wabadahinin setelah sekian masa datang lagi kepada Imam Syafi'i. Ya Imam, 5 saja tidak cukup, kau suruh kami 4. Ternyata ya semakin tidak cukup. Ya sudah, kalau begitu mulai besok kau minta bukan 4, tapi kau minta 3 dinar saja. Loh, sudah tidak usah lah loh. Pulang ini tahu. Begitu pulang, Allah kasih kecukupan hanya dengan 3 dinar. Wabadahinin setelah sekian masa datang lagi, bukan dalam rangka karena tidak cukup. Ini sudah justru lebih dari hanya dengan 3 dinar. Dia penasaran kenapa 3 cukup, 4 padahal tidak cukup, 5 juga tidak cukup, 3 malah justru cukup. Nah, terus kemudian tanya kepada Imam Syafi'i, itu terjadi fenomena apa wahai Imam? Ternyata terjadi fenomena begini. Ini ya, saya kasih contoh. Ini hanya contoh aja ya. Nah, ini karena mau buat contoh tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, pada saat air minum seperti ini kan 1 gelas. Kalau ditambah 1 sendok menjadi berapa? 1 gelas lebih 1 sendok. Paham sampai sini? Tapi kalau 1 gelas air minum ini ditambah maaf, 1 sendok misalkan air kencing umpama. Ini jadi berapa jumlahnya? Jadi kebuang semua. Sampai sini paham? Masih ada yang loading. Nah, ternyata kalau ada rezeki yang halal, bagikan yang 1 gelas itu. Ketambahan yang haram dikit aja, cuman 1 sendok yang haram. Hasilnya bukan menjadi 1 gelas tambah 1 sendok, tapi menjadi kebuang semua. Menjadi terbuang semua. Jadi semakin tidak cukup. Cetha wela-wela. Maka panjenengan ibu untuk tanya kepada suami, Mas, saya terima kasih engkau berikan uang-uang merah sedemikian banyak. Tapi saya kepingin seluruh keluarga selamat. Saya izin tanya. Lah, kenapa? Biasanya kalau dikasih uang langsung guyang-guyu kok. Ya kali ini saya sudah ngaji. Ini kok nggak wajar, nggak kayak biasanya. Ini ada tambahan. Saya tidak akan curiga kemana saya, hanya ini mau mengumpulkan ilmu. Benarkah ini uang yang memang hak kita? Itu hak kita. Ya sudah, kalau memang hak kita, saya sudah cukup bertanya. Lah memang kenapa toh? Misalnya kenapa toh? Kemudian ceritakan cerita ini. Karena kalau ada rezeki halal, ketambahan yang haram bukan menjadi bertambah, tapi justru berkurang. Berkurang. Maksudnya berkurang, itu yang sedemikian banyak itu akan terus nggak cukup. Ini kasihkan kepada anak-anak yang aneh-aneh. Kasihkan makan kepada istri itu dilalayo sing ngelibet sing rakaran. Apalagi kasihkan suami. Wih lalu ngeri maneh kuwi. Gitu ya. Sekarang itu analisa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sekarang saya terapkan
di orang di kehidupan hari ini. Di sekitar tahun 2000 berapa? 2012, 2013. Saya punya satu ngaji rutin yang itu bapak-bapak pengusaha. Bapak pengusaha. Dia itu ada yang sampai heran, Ustaz, saya itu memang benar-benar orang yang enggak paham, enggak ngeh tentang mekanisme rezeki halal di dalam Islam. Kalau sudah jadi ratusan ribu, mana bisa dibedakan? Ini 100.000, ini 100.000. Ustaz tahu mana yang halal, mana yang haram? Saya bilang tidak tahu. Lah terus ngapain kita harus nyari tahu? Kalau memang itu halal akan berakibat baik, kalau memang itu haram akan berakibat buruk. Masa? Coba saja. Ya biar mantep, silahkan jenengan coba 2 tahun ini aja. Gitu ya. Kata dia mau menguji cobakan karena dilalah ya dia termasuk orang yang mudah nyari yang halal juga mudah, ternyata nyari yang haram lebih mudah. Ya proyekan sih kayak gitu-gitu itulah sampai ke luar Jawa dan sebagainya. Ya silahkan situ. Gimana Ustaz caranya? Ya silahkan dibedakan. Kalau sengaja dibedakan, kemudian sengaja pula diberikan kepada siapa yang berbeda, nanti akan nampak. Hari ini kita ini kabur, mana halal mana haram karena tercampur. Tercampur. Bedakannya sulit, yang pasti semuanya itu kebuang. Nah, terus gimana Ustaz? Ya silahkan mengkonjenan. Akhirnya ketemulah ide kesepakatan bersama. Kasih di bagian yang kanan, kantong kanan dan sebagainya. Yang haram kasihkan di bagian yang kiri. Yang kanan kasihkan ke kakak, anaknya yang pertama. Yang haram, yang bagian kanan. Maaf, yang kanan yang halal. Pokoknya yang haram dikasihkan kakak. Yang haram dikasihkan kakak, benar? Yang haram dikasihkan kakak, yang halal dikasihkan adik. Gitu. Saya masih sangat ingat. Yang haram dikasihkan yang besar, yang halal dikasihkan yang kecil. Yang kecil. Terus kalau yang agak rem-rem ya kasihkan, kumpulkan aja sama yang haram, saya bilang. Karena namanya orang kontraktoran seperti itu kan golek rem-rem ya akeh toh. Ternyata belum 2 tahun Ibu. Ini kakak sama adik itu terpautnya nggak jauh. Hidupnya di tempat yang sama. Makannya di tempat yang sama. Sekolahnya juga di tempat yang sama. Hanya uang jajannya aja yang dibikin berbeda. Uang jajannya jadi berbeda. Dan jumlahnya sama. Jumlahnya apa? Sama. Kalau yang kakak kasih 100.000, yang adik juga 100.000. Tapi yang kakak ini haram, yang adik halal. Jajal ketok kayak apa. 6 bulan Bapak Ibrahim. 6 bulan itu kayaknya tidak terjadi apa-apa. Tapi satu ketika malam-malam itu gedor-gedor pintu keras banget Pak D-nya. Ini kisah nyata. Duar. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om. Dibuka tengah malam. Begitu buka tengah malam. Anakmu nang ndi? Anakmu di mana? Anaknya nang kamar. Sing gede ki lho. Ya nang kamar piye jalan itu loh. Begitu dilihat ternyata enggak ada. Jendela terbuka. Lah memang ada apa? Anakmu iki meh di masa lagi rebutan kalau polisi antar masa dengan polisi. Wah, Masya Allah. Istahi parah nih. Begitu parah nih ternyata anaknya itu maaf. Minum-minuman keras di luar gitu ya. Minum-minuman keras. Terus kemudian ngepil dan sebagainya. Dan itu sudah terjadi ternyata sejak lama. Baru ketahuan itu setelah konangan ini terus kemudian korek. Ternyata ini sudah agak lama ternyata. Lah malam itu adalah malam di mana dia mau diopong bareng-bareng sama. Karena dia ya itu tadi minum-minuman keras bersama teman-temannya. Maaf. Kemudian nggawa wong wedok dipeksa kayak gitu. Akhirnya di kampung itu mau nyaris di masa di kampung sebelah. Nah, diselamatkan polisi, dia sudah pagi-pagi hari kedua baru nelpon saya, Ustaz. Sudahlah, nggak usah 2 tahun. Ini 6 bulan sudah kerasa. Saya tanya, itu memang uang apa Pak? Ya ini jelas uang haram. Uang haram, ini uang yang jelas haram bukan milik saya. Saya kasihkan ke anak hasilnya seperti itu. Nah terus adiknya gimana? Adiknya itu sama-sama anteng. Tapi adiknya itu coba jenengan tes. Ngetesnya gampang aja. Dek, ini nanti sore papa sama mama mau berangkat bareng-bareng untuk belanja ya sambil jalan-jalan.
Jawabannya bisa begini, enggak, adik enggak mau, adik nanti sore kan ada privat ngaji. Otak itu yang mengendalikan Allah Subhanahu wa taala. Bila orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilimpahi keberkahan karena dia memang melakukan mencari rezeki yang berkah, maka otak itu dikendalikan. Bisa-bisa nih lisan mengatakan enggak mau, saya nanti sore ada privat ngaji. Itu Allah yang. Sementara yang satunya, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ternyata dia nebusi aja di polisi. Sampai berbulan-bulan setelah itu baru dia tobat. Ternyata tidak butuh 2 tahun. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita tidak terasa. Kenapa? Karena tidak sengaja membedakan. Daripada angel-angel teori ini, ada 2 cara untuk kita membuktikannya. 1, hindari rezeki haram. Nomor 2, cari sekalian, makan sekalian. Yang haram-haram itu, nanti kalau sudah babak belur silahkan laporan. Nih, silahkan laporan. Nanti kan kita tinggal bilang, wis terasake to. Maka ini penting sekali. Karena jenengan bisa bayangkan orang yang terdolimi, yang gara-gara kita nafsu kita pengen dapat banyak, terus kemudian orang tersebut haknya diambil, kaya ngopo lorone. Betul. Masya Allah. Ya contoh sing paling gampang, contoh sing paling jelas semuanya sepakat ya, yang hari ini lagi didramakan di Indonesia ini udah rampung-rampung kan. Ini loh, kerajaan Sampo gitu loh. Itu uangnya banyak atau banyak banget? Kira-kira bahagia enggak kalau seperti itu? Nah, cetha. Jadi mulailah dari apa tadi? Rezeki. Ini kok jadi minal lemesin ini. Jadi nggak usah terlalu takut amat. Yang penting begini Bu rahimakumullah, asal nggak jelas-jelas haram. Karena kalau akhir zaman seperti ini syubhat itu perkara pasti. Kita sulit sekali nyari yang benar-benar halal, itu sulit sekali. Asal nggak yang jelas-jelas haram. Misal ini jelas haram, ya jangan diterjang. Tapi kalau ini antara halal dan haram, gimana ini antara halal dan haram, konfirmasi ulang. Ternyata kok kemudian dia itu kemudian menjadi haknya orang lain, ya sudahlah, mungkin kita dibersihkan. Tapi kalau ternyata kok kepegang ke rezeki panjenengan, ke keluarga panjenengan, udah pegang, tapi ingat, kalau haram itu ibarat apa tadi? Ibarat air kencing. Umpamane nggo gawe umroh, nggo gawe kaji, persif wong wudu nganggo air kencing tadi itu. Tapi kalau masih syubhat, itu adalah baru kecampur yang belum benar-benar nyampur. Maka boleh dibersihkan kayak semacam banyak-banyak sedekah. Ya, banyak-banyak sedekah. Jangan lupa zakat. Ini kan orang kaya semua yang hadir di sini. Amin. Maka ya zakat sama sedekah jangan sampai lupa, gitu ya. Baik. Ya, zakat itu pembersih harta, ya. Sedekah itu adalah memberkahkan dan melipat gandakan harta, gitu. Nih, dimulainya dari apa tadi? Rezeki, sumber rezeki. Ini penting sekali, ini penting. Berikutnya yang nomor 2 adalah soal waktu. Soal apa? Waktu atau keberkahan waktu. Apakah saudari-saudari semua yang hari ini ngerasa tahu-tahu Jumat, tahu-tahu Ahad, tahu-tahu sedemikian cepat, betul atau tidak? Ngerti-ngerti wis sore, kayaknya urung ngopo-ngopo wis adzan maneh. Nah, barangkali kita hidup di akhir zaman yang keberkahan waktu secara bersamaan sudah dicabut. Ketika secara bersamaan sudah dicabut, maka minimal kita memohon keberkahan waktu untuk keluarga sehingga rodok mending aja sudah luar biasa hari ini. Apa itu keberkahan waktu? Keberkahan waktu itu adalah ketika seseorang yang dia melakukan sesuatu yang sedikit tapi menghasilkan amal yang banyak, itu namanya berkah. Pernah dengar Nabi Sulaiman? Kenal panjenengan? Oh, kenal Kak. Kapan kenalannya? Dari Facebook ya, Mbak. Ngejajang kamu ngerti nomor barang. Ya,
Nabi Sulaiman alaihissalam kala itu kepengen mendakwai seorang ratu namanya Ratu Balkis. Yang kala itu masih menyembah apa? Matahari. Kala itu masih menyembah matahari, masih menyembah matahari. Kemudian dalam rangka membuat Ratu Balkis ini takluk kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman melakukan sesuatu yang awalnya Ratu Balkis ini akan mengagumi Nabi Sulaiman, tapi setiap orang soleh dikagumi, dia pasti akan kembalikan kepada Allah kekaguman itu. Saya ulangi ya, setiap orang soleh maupun solihah yang dikagumi yang lain, maka kekaguman itu dikembalikan kepada siapa? Allah. Jadi kalau ada bilang sama panjenengan ibu, Bu, Masya Allah, sampean kok setiap hari kok semakin dermawan, semakin banyak melakukan kebaikan, dengan jawabannya adalah itu Allah yang memberikan. Gitu ya. Allah. Ojo terus kemudian lah piye maneh kene kok. Ya, jangan pula kemudian memamerkan amal soleh ya yang berlebihan. Ibu kok putra-putri ini kok dapat beasiswa semua pinter-pinter. Lah gimana ya, orang seperti saya itu tidak bisa lo ninggalin tahajud. Gaya. Pas sedekah ngono terus ini bagi-bagi ya jangan, biasa saja. Maka kalau setiap kali ada kebaikan, kembalikan kepada siapa? Allah. Setidaknya ini adalah perbedaan sesama orang kaya yang paling menonjol antara Nabi Sulaiman dengan Qarun. Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua adalah anugerah titipan Allah. Bukan masalah aku layak mendapatkan, tapi Allah saja yang terlalu baik. Jadi merasa layak mendapatkan itu pun masalah. Memang Allah saja yang terlalu baik. Karena kalau kita mengatakan bahwa diri kita layak mendapatkan kebaikan, karena memang kita baik, sehingga Allah ngasih kebaikan, kepedean itu. Kalau di sini ada orang yang paling disiplin sholat misalkan, saya tanya, lebih disiplin siapa dengan Allah yang ngasih detak jantung, denyut nafas, denyut nadi, nafas dan sebagainya? Disiplin kita atau disiplin Allah ngasih rezeki? Kalau misalkan kita mau bilang bahwa kita transaksional, sholat telat setengah jam kira-kira, terus kemudian nafas setengah jam telat juga gimana? Out kan? Oleh karena itu Allah aja yang terlalu baik. Kalau mendapatkan segala sesuatu, Allah saja yang terlalu baik, maka kembalikan kepada Allah. Biasakan seperti itu pada saat walaupun kita dipuji oleh anak. Mama baik banget ngasih hadiah. Itu Allah, nah, lewat mama. Baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai anak besar baru dikasih tahu. Biasanya kalau di hal-hal tentang keimanan itu justru masuk pada saat kecil. Saya ulangi, hal-hal tentang keimanan justru masuk pada saat kecil. Silahkan cerita tentang surga, silahkan cerita tentang birrul walidain sejak kecil. Anak-anak itu kalau dikasih tahu tentang surga, berarti di sana senang ya, senang. Ada ayun-ayun, ndak jangan bilang ada gitu aja. Mau orang kan iso request kan. Daripada anak-anak kita yang sudah besar-besar itu nanti masuk surga, masuk surga berang, surga apa? Ngono nek sing gede-gede. Maka sejak kecil. Didiknya apa? Sejak kecil. Yes. Saya lanjutkan. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam, ini kita mau bicara tentang keberkahan waktu. Satu ketika berkata kepada seluruh bala tentaranya, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis? Yang dengan itu nanti Ratu Balkis akan sangat terkagum, yang dengan itu nanti aku kembalikan. Kalau mau kagum sama Allah, Tuhan kita semuanya. Jadi dia mau beriman. Nah ini kan tadi persis. Dari jin Ifrit mengatakan saya bisa dalam waktu sehari. Kemudian dari golongan yang lain saya bisa dalam waktu sekian, Di surah Kahfi disebutkan ada seorang yang solih. Dia menyebutkan, saya bisa atas izin Allah memindahkan singgasana Ratu Balkis ke sini dalam sekedipan mata. Nama orang itu adalah Asim. Ternyata adalah dari golongan manusia. Bukan jin, bukan iblis. Asim. Siapa itu Asim? Asim adalah arajulun yubarik fihi ay fil waktu fi. Seorang pria yang oleh Allah dikasih keberkahan waktu.
Jadi sesuatu yang semestinya dilakukan berbulan-bulan, yakni memindahkan suatu, hanya dalam waktu apa? Sekejap mata. Maka kalau kita termasuk orang yang diberikan keberkahan oleh Allah terkait masalah waktu, itu sedikit yang dilakukan, tapi banyak sekali kebermanfaatan. Jadi urip ki manfaat terus. Ini masalah waktu. Masalah waktu. Kan ada manusia ini tidak ada pendekatan kitabnya, tapi ini hanya istilah saja. Ada istilah namanya manusia wajib. Manusia wajib ini hanya istilah aja ya. Kita ngambil istilah di fikih, tapi sebenarnya kurang tepat kita biar mudah diterangkan. Manusia wajib itu pokok kalau di keluarga, di komunitas nggak ada orang itu ada yang kurang. Dia wajib adanya. Paham sampai sini? Ada manusia sunnah, yo luwih HP ono nek ora ono yo ora apa-apa. Kita sudah mulai bisa muhasabah. Di masjid kita, di musola kita, di majelis taklum kita itu termasuk yang wajib atau yang sunnah kan sebelah ketok toh. Terus kemudian ada lagi manusia yang mubah, ono ora ono padha wae. Pokok wong kuwi ono ya alhamdulillah, ora ono ya alhamdulillah. Apakah kita termasuk manusia yang mubah? Jangan lah ya. Atau ada manusia yang makruh. Luwih HP ora ono. Ada di sebuah komunitas, nih ono wong ada. Itu namanya manusia apa? Ada lagi manusia yang terakhir berarti apa? Haram. Ojo nganti ono. Nah, semoga kita ini di setiap kita hadir dimanapun, setidaknya kita menjadi manusia yang sunnah. Keberadaannya itu dinanti, kebaikannya itu ditunggu. Karena untuk itulah kita hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita menghadir untuk ibadah. Ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu sholat, baca Quran dan sebagainya. Dan saya rasa saya melihat di sini sudah ahli baca Quran semua. Wajah-wajah 3 juz. Alhamdulillah. Juz apa saja itu? Ya Allah. Masya Allah ya. Dan ada juga ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak langsung. Cobalah miliki semangat bagaimana saya yang penting bisa berbuat baik. Soal orang mau terima kasih atau tidak, kan sebenarnya berbuat baik itu kepada Allah. Kayaknya kepada suami, tapi sebenarnya kepada Allah. Toh Allah yang nyatet, kan begitu toh. Nggak usah terlalu transaksional dengan manusia. Karena terlalu transaksional dengan manusia banyak kecewa nanti. Betul atau tidak? Jadi kalau ada orang gampang kecewa, sebenarnya bukan salah orang yang mengecewakan, tapi salah kita suruh siapa berharap kepada makhluk. Sini nek gawe kita suami atau kopi atau apa dan sebagainya, bismillah saja. Niat golek ridhane Gusti Allah. Kalau niat agar diminum atau niat agar dipuji ternyata tidak diminum, itu mesti jengkel. Gawe gamane tuh ra dimenangnya siram kowe bisa. Ya dari yang kecil-kecil lah, enggak usah yang besar-besar, dari yang kecil-kecil biasa-biasa. Termasuk jenengan di hadapan suami bersolek dan sebagainya, lillahi ta'ala saja. Lillahi ta'ala saja. Karena kalau enggak lillahi ta'ala itu tetap isinya kecewa. Lillahi ta'ala. Demikian pula berbuat baik, bertutur kata yang baik sama anak, lillahi ta'ala saja. Lillahi ta'ala. Enggak usah nuntut macam kamu itu anak sudah saya besarkan, sudah besar malah kamu kayak gitu. Anak kan bisa jawab, lha sapa sing ngongkon ibu dadi ibuku ngono. Naudzubillahi min. Udah biasa saja. Ya, yang apa ya bahasanya, rileks saja lah, setiap kebaikan lillahi ta'ala saja. Kok lagi untuk loro ati gitu ya paling-paling kita cukup mengatakan pada diri sendiri, ya Allah, Gusti Allah mboten. Tapi ndak usah buat update status. Ngetoki wong mumet. Ya Allah, gitu. Lah dengan seperti itu nanti kita akan terasa waktu ini berkah. Ketemu orang pinginnya memberi manfaat. Ketemu orang pinginnya memberi manfaat. Ya, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita bantu. Jangan pernah kecewakan orang yang sengaja meminta bantuan. Walaupun wajahnya wis ketok, iki wajah nek nyilih orang nyarutang iki. Begitu. Walaupun wajah ketok, jangan dikecewakan. Tapi saya sudah berulang kali dikecewakan Ustaz. Ya, gini. Caranya begini. Ini
kalau cara-cara seperti inilah cara-cara ijtihadiyah ya. Tidak terlampau saklek yang ada dalam kitab kuning. Kalau yang ada plek di dalam kitab kuning itu kadang-kadang kita bisa kuat, kita bisa tidak. Sesekalilah boleh mencoba sebagaimana yang dilakukan oleh para imam besar. Imam Ahmad bin Hambal itu kan ada 2 hadis. Saya tanya, orang sodako sama orang ngutangi itu pahalanya besar mana? Tapi kok jelas nek dong pas ada orang yang minta hutang atau ngutangi gitu ya. Kadang-kadang jawabannya aku orang nyekel duit ngono biasanya. Karena wis ketok wajahe. Jarene menggo gawe bayar anake sekolah ngerti-ngerti kulkase anyar. Tapi jangan sampai kita sama sekali tidak ngerewangi. Karena setiap orang yang datang dan meminta tolong sama kita, itu artinya Allah memberikan sebuah pandangan baik tentang diri kita di hati orang lain. Ya ini belum selesai. Ketok kok anu banyak korban Babi. Saya lanjutkan ya. Allah Subhanahu wa taala tidak kebetulan. Ada 2 tinjauannya. Yang pertama, kok bisa-bisanya kita ini hidup yang punya banyak dosa, banyak aib. Kok sampai ada orang menilai kita baik? Itu kan Allah ngasih anugerah. 1 itu. Nomor 2, ingat bahasa dari Rasulullah SAW bahwa Allah akan terus memberikan pertolongan kepada seorang hamba sepanjang dia menolong siapa? Saudaranya. Artinya apa? Tiap kali ada orang minta tolong sama kita, ini tidak kebetulan. Di belakang itu Allah sedang menyediakan pertolongan besar untuk hajat kita yang besar. Understand? Contoh, misal di depan beberapa bulan mendatang, panjenengan mau masukkan anak yang pertama kuliah. Nih, yang kedua masuk juga sekolah. Butuh rezeki yang agak besar karena mintanya di luar negeri pemane. Ya, mintanya di luar negeri gitu. Atau mintanya yang bagus lah ya. Ke depan ini akan butuh rezeki besar. Lah ditarik mundur ke belakang saat ini nih. Kok iya ana wong pengen nyilih duit 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Katakan 2 juta. Maka cobalah tangkap bahwa dengan adanya orang minta pertolongan ini adalah cara Allah mau ngasih pertolongan saat nanti bulan mendatang kita pas mau bayar anak sekolah. Titeni we. Akurasinya 90% seperti ini. Tinggal nambahi kayak macam doa dan sebagainya. Tapi kalau tiap kali ada orang minta tolong kita tolak mentah-mentah. Orang minta tolong kita tolak mentah-mentah. Apalagi dengan ucapan yang buruk, naudzubillahi min rene mana. Jangan. Lah terus gimana? Kayak sudah tahu kalau orang itu minta tolong, nek wayah bayar. Misal nih dari 2 juta. Dari 2 juta ya. Kok jenengan ngasih sebenarnya bisa. Minjemin bisa. Terus kemudian tingkat keimanan orang awam. Kata kuncinya cuma 1. Jangan pernah dikecewakan total. Minimal kita bilang begini. Mbak, nek saya minjemi 2 juta, itu saya ada banyak keperluan. Jadi mohon maaf belum bisa. Tapi tetap saya mau ngrewangi jenengan. Nanti jenengan nambahi tungo, nambahi silaturahim nggon liyane. Nasihat doa, nasihat silaturahim. Aku tak ngrewangi 500, ojo dianggap utang. Tolong ditungake wae. Nek sampean kepengin bayar nganggo tungo. Aku dhewe nang bulan ngarep yo duwe hajat gede. Cetha sampai sini? Kalau mampu 500.000, 500. Dan habis itu kita loss. Sedekah saja. Tapi kita juga minta doa karena depan juga kita butuh. Semuanya kan sepakat setiap yang namanya rezeki besar itu pasti dipancing dengan sedekah. Saya tidak harus bicara sama orang Islam kalau seperti ini. Bahwa yang namanya sedekah itu mancing rezeki. Semuanya telah sepakat. Lalu masa iya kita yang penuh dalil full kang ini orang malah orang percaya? Cetha? Yang pasti tidak kebetulan orang ini datang.
Mung kalau panjenengan bisa 2 juta sekaligus, ayo monggo itu lebih bagus. Lebih bagus lagi kalau seperti Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu tadi itu dikatakan bahwa sedekah sama ngutangi besar mana? Dikasih utang. Ya, 2 juta. Pengen dapat pahala lagi adalah dengan cara pada saat jatuh tempo memberikan penundaan. Habis temponya ya habis temponya. Silahkan sampai bulan mendatang. Itu sudah pahala besar banget. Setelah selesai, silahkan bulan mendatang. Ini kalau khas para salafun soleh ya. Kalau memang sekali hidup satu tempo seumur hidup pernah lah wis nglakoni pisan sing ngono kuwi. Minimal punya kenang-kenangan di akhirat. Lho, iki pas nang akhirat kok ini ganjaran ini gede banget. Oh alam biyen kae. Tahu ada kenangan. Sekali saja seumur hidup nek mampu. Syukur bisa berkali-kali model kayak Imam Ahmad. Imam Ahmad itu pertama ngutangi. Berikutnya adalah memberikan tenggang waktu lebih lama. Tenggang waktu sampai 3 kali. Habis itu bismillah ya, saya niatkan untuk mencari ridha Allah, membeli ampunan Allah, membeli ridha Allah, membeli surganya Allah. Sudah kau pakai uang itu sebagai takarrub saya kepada Allah, sebagai upaya saya mendekat kepada Allah. Seumur hidup sekali saya nikmati seperti itu. Bahagianya luar biasa. Dan ya itu namanya dengan hidup yang berkah. Sekali. Tapi yang berkali-kali yang model tadi itu. Njaluk berapa mau? 2 juta kayak pinten? Mampu 500 silahkan 500. Mampunya 200 silahkan 200. Tapi jangan sampai nolak sama sekali. Jangan sampai nangkis sama sekali. Nggak mungkin dia datang itu adalah kebetulan. Allah yang menggerakkan, Allah yang kasih pandangan tentang diri kita di hadapan orang itu ternyata masih baik. Kalau Allah cabut itu semuanya, kita yang habis nanti. Cetha wela-wela. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah kalau sudah masalah rezeki mulai berkah, kemudian keberkahan itu kita waktu sering membantu dan sebagainya. Kalau pengen ada satu tambahan yang luar biasa, saya tanya kepada yang hadir di sini. Kita hidup sehari semalam berapa jam? 24 jam. Kalau dikurangi 1 jam buat baca Quran, sisanya tinggal berapa? Salah. Saya ulangi lagi. Kita punya waktu 24 jam. Dikurangi 1 jam buat baca Quran, jadinya tinggal berapa? Nah, ini mulai betul. Bisa 25, bisa 26, bisa 27, bisa 30. Karena berkah. Hada kitabun mubarakun kalau bahasa Al-Quran. Ini adalah kitab yang diberkahi. Tabarakalladzi biyadihil. Keberkahan itu ada dalam kerajaan Allah. Siapa yang mendekati kepada kitab yang diberkahi, dia akan mulai terasa hidupnya itu berkah. Jadi kayaknya longgar banget. Ya, walaupun sesibuk apapun masih sempat takziah. Hari ini termasuk orang langka loh, Bu. Iso lungguh, santai duduk di rumah atau di masjid ba'da maghrib sambil zikir. Anak-anak pada ngaji sendiri-sendiri, enggak usah disuruh. Langka loh, Bu. Zaman dahulu terima cah cilik-cilik, ayo ngaji maghrib, ini maghrib. Sana berangkat, ibu mau baca Quran. Masih banyak. Sekarang sudah mulai langka. Betul atau tidak? Dicoba saja dulu, mungkin awal-awal trial, lama-lama ketika Quran itu sudah mulai nempel, keberkahan waktu sudah mulai kerasa. Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, ya Allah ya mau cawe ora tahu. Kadang-kadang itu mushaf Al-Quran malah ditaruh di atas lemari. Lebune wis pirang senti? Dhuwure ana helme mana ya Allah. Jangan. Ya, baca Quran. Itu kalau kepingin berkah. 1, rezeki halal. Nomor 2, banyak membantu. Nomor 3, membaca Al-Quran. Itu insya Allah banyak Allah kasih keberkahan. Ini masalah rezeki halal, saya yakin di sini semuanya rezekinya halal semua. Kalau ada yang mulai remeng-remeng, diperbanyak apa tadi? Sedekahnya. Kalau ada yang haram, diapakan? Jauhkan. Allahumma kfina. Baca. Allahumma kfina. Bihalalika.
an haramika. Ya Allah, cukupkan aku hanya dengan rezeki yang halal. Jauhkan aku dari rezeki yang haram. Sudah hafal semua? Itu persis dari Rasulullah. Ulangi ya. Allahumma kfina. Ya Allah, cukupkan aku bihalalika, dengan rezeki halalmu, an haramika, jauhkan aku dari rezeki yang haram. Karena kalau cuman kita ini ada rezeki haram tapi tidak jauh, kadang kita tidak mampu. Betul atau tidak? Misalkan, apakah panjenengan ataukah suami itu sing halal, lu kok yo mung 5 juta. Padahal ini butuh nggo gawe bayar pajak, nggo gawe bayar anak sekolah, belum lagi kayaknya arisan. Terus apa meneh? Ketoke cicilan. Ya, cicilan terus macam-macam, piknik. Ketoke wingi ke lewat ngarep toko emas. Macam-macam dan sebagainya. Lho kok dilalah ini kok ana suami bilang begini, tapi iki ana lho Bu, 50. Lah terus duit sapa? Ya ora duit dhewe sih. Lah nek dienggo dhewe dhisik, wis dilor apa-apa. Ngono kayak kadang-kadang mak jelep ta. Kenapa? Kalau yang haram didekatkan itu seringnya kita tidak kuat. Maka mintanya jauh. Nanti kalau kita sudah cukup dengan yang halal, yang haram itu nampak sekali menjadi siksa di depan mata. Ya Allah, ya Rahman. Lebih parah lagi kalau suami yang menggunakan rezeki yang haram. Masya Allah, ini saya contoh itu malah tidak hitungan. Kalau keluarga yang menggunakan rezeki yang haram, saya baru punya contoh tadi itu. Tapi kalau bos-bos itu, bos-bos Semarangan itu salah satu. Saya ngisi di bos-bos Semarangan kan yuk saking seringnya. Pokoknya nggak bos ngisi, saya ngisi di kantornya atau di rumahnya dan sebagainya kok. Ngisi kok malah tinggal rapat dan sebagainya, biasanya nggak tahan lama. Tapi kalau bosnya ikut ngaji, saya lumayan tahan lama. Yes, bos-bos Semarang lah, sing duwe iki kan. Muslim gitulah ya. Ya itu sing umat-umat wakeh banget. Wakeh banget. Masya Allah, itu nggak hitungan malah saya cerita. Dan awalnya cuma simple, dari rezeki yang haram. Ya, kalau bahasa dalam surah Thaha itu bahasanya begini. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang dia itu tidak mau diperingatkan dengan masalah rezeki halal haram, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang tersebut pasti akan disempitkan hidupnya. Walaupun secara zahir dilimpahkan. Sempit aifil batin, ya. Longgar, zahir mungkin Masya Allah luar biasa dia. Ada datang di pondok, kala itu pondok masih belum jadilah ya, masih emplek-emplek begitu, datang orang pakai mobil yang bagus banget. Ya, ini saya cerita apa adanya, wis tak plek wis. Yang penting saya udah izin orangnya, Pak ini tak nggo cerita nang pengajian. Monggo Ustaz, pen wong ora Jokowi aku ngono. Yang penting jangan sebut nama loh Ustaz, kok ono sing ngerti aku. Ya wis dan saya ada nama. Itu kemudian cerita, ya Allah Ustaz, saya itu nyari uang gampang. Yang sulit itu hidup normal. Yang sulit apa tadi? Hidup normal itu sulit banget. Memang hidup normal itu hidup kayak wong-wong keluarganan api. Yo merengut-merengutan sedelo apik maneh. Tapi saya tuh Masya Allah tak usahakan untuk sing normal tuh tidak bisa hidup normal. Kalau masalah rezeki mudah gampang itu, saya punya outlet sudah berapa itu. Duit gampang, masalah outlet sudah berapa. Ngobrol ngalor ngidul. Lah memang sampean kenapa? Wah, podo wae ternyata adikku habis uangnya buat selingkuh. Kakakku habis uangnya buat. Lah sampean ketok yo podo. Nah, ini saya sudah mau bubaran lagi, ini sudah untuk yang kesekian kali loh Ustaz. Hidup normal lo angel pol. Ya Allah, urip normal. Duit itu gampang. Nah, terus yang terakhir ini kok iso tekan kini lah gitu.
Ini kisah yang paling unik seumur hidup saya. Lah kisahnya unik piye? Dek wis karo meh nangis wis karo meh guyu ya ora karu-karuan. Dia cerita begini, sudah tiwas itu istrinya harus dipisah dan sebagainya gara-gara pacarnya, begitu ya. Gara-gara pacarnya. Ternyata pacar saya itu tidak mau saya nikahi. Saya langsung paham, ya sudah, sertifikat atas namakan kamu. Begitu sertifikat sudah di atas namakan selingkuhannya, ternyata apa Ustaz? Selingkuhan saya selingkuh. Nah, itu urip sing paling angel. Jadi nek kepingin ora berkah itu piro ora cukup. Setelah kemudian ngobrol 1 jam baru saya paham, ternyata dia cara nyari rezekinya tidak benar. Ya benar saja caranya begitu akhirnya. Orang kalau cara hidupnya seperti itu, seberapapun uangnya cukup enggak? Enggak bakal cukup. Iki ini aneh-aneh, delalah ketemunya karo wong padha dene aneh. Ya. Maka tadi sudah saya bilang, pokoknya rezeki sing halal, ya. Alhamdulillah. Kalau masalah katanya tadi rumah sempit, sing penting atine longgar itu. Kali ini saya mau cerita tentang Abu Nawas. Pernah dengar Abu Nawas? Kenal ya? Ngerti nomornya ora? Ya Allah. Ini Abu Nawas itu pernah didatangi sama orang, ya. Orang itu bilang begini, Pak Abu Nawas, engkau ini orang yang paling terkenal, unik, cerdik. Saya itu mau membesarkan rumah. Punya uang dah? Ya punya. Berapa? Segini. Ya enggak bakal cukup. Lah ya, maka saya datang ke sini. Uang yang hanya segini ini cukup buat bangun rumah. Kau pasti punya cara. Ya Abu Nawas jawabannya mesti aneh-aneh. Ya, Abu Nawas ya. Abu Nawas gampang us. Buat beli itu sepasang kambing. Kambing. Loh, rumah saya itu sudah kecil, masa dimasuki kambing? Mau kesini mau apa? Minta nasihat. Ya sudah, beli sepasang kambing. Beli sepasang kambing. Jadi oma, anak wis 4 ya. Suami, istri, anak 4 tambahi kambing sepasang. Kira-kira piye? Umpek-umpekan karo-karuan. Datang lagi kepada Abu Nawas. Ternyata malah tambah sempit. Oh, tambah sempit. Mau tambah longgar? Mau. Nah, masih ada uangnya masih. Beli sepasang bebek. Loh, saya mau, ini mau kelonggarkan. Ustaz, mau apa di sini? Nasihat, ya sudah. Berikutnya mesti kok ke ayam toh. Kata Abu Nawas, gimana kamu bulan-bulan akhir-akhir ini? Minggu-minggu akhir, wah sudah karu-karuan. Sudah kami keluarga kecil ya, rumah kecil, baru aja masuk udah keluar kan kalau rumah kecil. Wah, dan sebagainya. Ini masih ketambahan keluarga kambing, keluarga bebek, Cimaikon menambahi keluarga ayam. Udah, kalau kau pengen longgar, semuanya jual semuanya. Begitu udah dijual, jeret, datang lagi. Gimana udah longgar? Wah, longgar tenan nih. Wingi kayu ora karu-karuan rasanya. Berarti sing kurang longgar apanya? Hatinya. Dah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi yang paling pokok di masalah rezeki ya, dan saya masih terlampau banyak masalah contoh-contoh rezeki sing haram. Jadi intinya orang hidup di dunia ini mulai masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan yang terakhir, orang hidup di dunia ini punya pilihan. Pilihannya mau dicengkram oleh siapa. Tidak ada orang hidup di dunia itu pasti dalam kendali atau dalam cengkraman. Tidak mungkin tidak. Ada orang yang dalam cengkraman gaya barat. Jadi karena sing ditonton itu film-film barat, maka dia tidak mau dicengkram sak gaya-gaya ini, sak urip-uripe dadi gaya barat. Ada orang yang dikendalikan oleh gaya-gaya Korea. Tiap dino nonton Korea dadi sak model-modele dadi Korea. Ada orang yang dia itu dicengkram oleh omongan tetangga. Aku meh ngaji tapi ora penak karo tanggoku kok. Nah, maka dia dalam cengkraman tetangga. Ada yang dicengkram oleh pikiran sendiri. Aku iki jane pengen sholat bengi, tapi piye yo? Kok nek ngantuk. Nah, ini dicengkram oleh siapa? Diri sendiri. Ini tidak mungkin orang lepas dari. Dia pasti dicengkram. Lah saya tanya dari A sampai Z tadi saya sebutkan, yang dari barat, Korea, tetangga atau diri sendiri, adakah satu di antara mereka yang menjamin kehidupan kita? Satu-satunya yang mencengkram kita dan kita taati
maka kita dijamin rezekinya dan dijamin dunia akhiratnya adalah Allah. Maka urip sepisan sing nurut. Waya sholat-sholat. Nek rezeki haram ya ditolak. Walaupun berat hati. Yang taat sama suami. Gitu-gitu ya. Terus kemudian baca Quran. Ya. Nah, satu lagi yang kadang-kadang panjenengan itu sering lupa. Nih yang hadir di sini kan orang yang tidak pernah menggunjing lah ya. Hitungannya loh, orang nggak ngerasani ya ora tahu, menggunjing, menggibah ya enggak lah. Mong hanya kadang-kadang kepancing gitu Pak. Pesan saya cuma satu, jangan terlalu istiqomah dalam menggunjing. Dalam menggunjing. Jadi nek kroso ya, kan nanti kroso toh. Nek iki aku wis mulai ngrasani tonggo. Iki aku mulai ngrasani koncoku lho iki lho. Segera berhenti. Apalah punya jemuran, sisi aku di jemuran, ngono gampang. Sisi nerima telepon, dihentikan. Ya kita bukan para wali yang terus kemudian baik, tapi minimal punya rem lah. Understand? Hidup itu untuk ibadah. Hidup itu untuk apa? Siapa yang hidupnya bukan untuk ibadah, caranya bukan dengan cara ibadah, tidak dengan cara takwa. Tadi saya sudah sebutkan. Zahirnya akan dibikin nikmat, tapi dalamnya akan dibikin kropos. Jenengan tahu yang keluar dari dubur anak Adam itu apa namanya toh? Nek dong pas lagi kamar mandi itu apa namanya sing rotok? Apa sing rotok? Mosok ngomong tai kan yo aja to ya. Kadung lah. Keceplos gitu. Saya tanya, kalau itu kemudian ditepungi terus digoreng. Ini biar terkesan. Nah, orang lain ngelihat orang yang tidak diberkahi itu persis seperti pisang goreng. Ketoke uripe penak banget. Ganti mobil koyo ganti sandal. Angop tok lho iso ratusan juta. Pemene ngono. Duit koyo ora dihitung ditimbang. Yang ngelihat itu kayaknya kayak orang ngelihat pisang goreng crispy. Tapi bagi orang yang tidak taat kepada Allah, jerone apa mau kae? Yo di-skip lah, di-skip. Tit ditepungi ngono ya. Ini bahasa loh. Tadi kan saya sudah sebutkan, man a'radu an dzikri. Siapa orang tidak mau nurut kepadaku kata Allah. Enggak mau nurut kepadaku. Sak senenge dhewe. Cara blonjo ya blonjo takon iki nggo ngapa? Ada kaitannya sama ibadah ndak? Ada kaitannya sama ketaatan ndak? Enggak sih. Ini cuman seneng-seneng ngono terus-terus sekali ndak apa-apa. Terus-terus ke. Terus kemudian rezeki haram ya diterus-terus ke. Ngerasani ya di istiqomah ke. Nggak mau nurut, maka orang ini bisa diberikan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu hanya apa? Seperti apa tadi? Tit, ditepungi. Ya. Artinya dalamnya itu kacau, tapi dilihat oleh nampak orang lain kayaknya ideal. Kan malah luwih rekoso. Betul enggak? Ya. Maka demikian yang dapat saya sampaikan. Intinya yang pertama rezeki apa? Halal. Kalau ingin berkah rezeki apa? Halal ya. Rezeki halal. Kemudian yang nomor 2 banyak bermanfaat ya. Banyak manfaat. Kalau rezeki halal kok ono mepet-mepete subhat diperbanyak apanya tadi? Sedekahnya. Jangan sampai lupa zakat. Pun ya. Terus kemudian bermanfaat itu ada prioritasnya Ibu. Jadi peta surga itu ada prioritasnya. Peta surga seorang wanita, bagaimanapun petanya tetap lewat taat kepada suami. Enggak ada kaul lain, enggak ada pendapat lain. Walaupun dia sudah punya orang tua, tetap petanya ke suami. Kalau suami petanya ke orang tuanya. Satu ketika istri saya sendiri merasa berat. Pada saat saya sedang sangat taat kepada orang tua. Riwa-riwi. Semarang, Wonosobo, sampai mau berangkat ngaji kayak gini nih, berangkat dari Wonosobo. Istri saya itu kan kayaknya ya entah itu kasihan, entah itu kurang terima. Ya, wajar lah wanita. Atau keduanya campur-campur. Apalagi kalau punya rezeki ini orang tua lagi sakit dan sebagainya. Saya jawabnya cukup simpel seperti ini. Mah, kita kan punya anak lelaki. Kamu rela enggak kalau anak lelakimu nanti kalah kepada istrinya? Ya enggak toh, saya tetap ibunya sudah. Saya sedang membuat anak lelaki kita
untuk taat kepadamu, maka saya harus nyuntun. Cetha? Cetha wila-wila? Nah. Orangnya hadir enggak? Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Alhamdulillah ada, silakan. Waalaikumsalam. Maaf ya, Tat, mau nanya. Kita tuh kadang lihat kata Ustaz tuh susah membedakan antara, karena kan pelakunya suami nih. Iya tuh. Ya pelakunya suami, korbannya istri gitu, terus lanjutkan. Pelakunya suami. Terus apa namanya, Tat? Namanya juga proyek ya, Tat ya. Jadi kadang itu kalau pas lebaran, hari-hari besar itu tuh kan kita nggak minta, mungkin suami nggak minta, mungkin ya, tapi mereka memberi. Nah itu abu-abu apa haram apa halal? Kayaknya itu sih kan. Kita dikasih gitu loh. Ya. Gimana? Ada yang lain lagi? Silakan sekaligus. Ya silakan. Itu masalah utang tadi sampai 2-3 tempo. Nah, buat yang mesti dihutangin kalau nggak ini gimana itu? Nggak niat membayar. Nah, Nggak niat membayar ya. Satu lagi silakan. Saya tuh punya pengalaman Ustaz. Mungkin saya jadi pahalanya jadi hilang ya. Pinjem terus sudah jatuh tempo tapi saya enggak nagih gitu loh. Tapi udah kurun waktu tapi saya sempat gondok gitu loh. Kita enggak tahu pahalanya kan seperti itu. Terus tahu-taunya dia bilang maaf telat karena uangnya dipakai buat jalan-jalan. Nah tuh kan tambah ini. Gondok tuh adiknya gerundel ya. Terus kan otomatis pahalanya hilang ya Ustaz, Allah. Ya. Itu pahalanya hilang atau tidak gitu toh? Iya. Pertanyaannya. Sudah. Iya. Dari yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Oke Ustaz. Oh sudah cukup. Oh ini kopi? Wah saya tidak tahu dari tadi. Masya Allah, iman-iman banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dicicipi dulu kopinya ya iman-iman. Bismillah. Alhamdulillah. Yang pertama terkait pemberian ya. Pemberian seperti itu banyak motifnya Ibu. Nanti tolong ditanyakan kalau memang suami berkenan ditanyakan. Saya yakin sekali kalau suami itu sudah sadar ngaji, sadar ilmu, sadar akhirat. Seneng kok malah ditanya seperti itu. Nah, jenengan kalau misalkan suami belum nyambung ditanyakan seperti itu, berarti cara bicaranya adalah di packing dengan bahasa sayang. Jangan bahasa nuduh, apalagi bahasa menghakimi. Ya bahasa nuduh itu, ikir juga apa? Oh, langsung to the point seperti itu. Kamu mau memasukkan aku ke dalam neraka ya? Wah. Repot kan? Sajake kaya ustadzah-ustadzah. Maka cara bertanyanya adalah dengan packing yang sayang. Ya bilang saja, Mas, saya sudah terima kasih. Kau banyak sekali memberi kebaikan untuk seluruh keluarga, mendampingi saya sampai hari ini. Nah, karena saya ini seneng, saya ini sayang, saya ini pengen kita bareng terus. Saya mau tanya biar kita tetap terus bareng. Saya mau tanya semoga kita selamat. Semoga jawabannya adalah sesuai yang saya pikirkan, ya ini tidak ada masalah. Lah apa toh? Itu nek dong pas dikasih itu sebenarnya ngasihnya gimana? Nah gitu. Baru jenengan bisa ngukumi. Lah ngasihnya gimana kan jenengan tadi belum bilang. Berarti saya belum bisa ngasih hukum. Ya tahu-tahu dianteri gitu loh Kak. Dianteri parcel ada amplopnya, tapi ada parcelnya gitu loh. Ya, namanya juga lebaran. Oh lebaran. Ya. Ada momen. Ada momen. Kalau ada momen lebih banyak ke halal. Oh, iya. Kalau ada momen, yang momennya itu bersama. Kalau momen itu dibuat sendiri untuk pribadi karena ada project dan sebagainya, lah itu yang butuh untuk dikonfirmasi ulang. Tapi kalau pemberian itu nuansanya memang itu usumnya orang memberi, tidak ada masalah. Untuk buat beli baju lebaran Nggak apa-apa. Itu saya di pondok tuh banyak banget kalau kayak gitu. Itu saya sampai nggak ngitung. Nggak apa. Tidak ada masalah. Nah, saya kira yang lebih dari itu. Tapi tadi itu kalau mau tanya yang baik gitu ya. Jadi tugas panjenengan sebagai seorang istri
adalah taat gitu aja. Dan taatnya lillahi ta'ala saja. Saya sering bilang kepada, terutama pas ngaji rumah tangga itu sesimpel ini. Kalau panjenengan sebagai seorang istri terlampau berat untuk taat kepada suami, sebab wis ngerti sak elek-eleke suami. Sudah tahu sak aib-aibe, wis ngerti sak njero-njero dan sebagainya, itu kan berat toh. Maka saya tanya, di dunia ini adakah orang yang sempurna? Ada. Rasulullah. Betul atau tidak? Di dunia ini ada enggak orang sempurna? Ada. Siapa itu? Rasulullah. Nah, maka taatlah kepada suami karena memang Rasulullah yang perintah. Boleh ibu-ibu mengatakan taatlah kepada suami karena kecintaannya kepada Rasulullah. Memang untuk kita mendapatkan pertolongan Allah itu harus mencintai Rasulullah melebihi siapapun, bahkan melebihi diri sendiri, melebihi suami, kan begitu. Maka kalau taat kepada suami menjadi berat karena kita tahu aibnya suami, taatlah kepada suami karena memang cinta kepada Rasulullah. Cetra. Toh kalau nanti panjenengan yang dapat syafaat, yang senang siapa? Begitu, itu lebih ringan nanti. Ini kok jadi minal doplongin. Ya. Jadi selalu jawabannya pakai pendekatan iman gitu. Nah, terus kemudian yang nomor 2, terkait orang yang ditagih ora bayar. Ada 2 tinjauan, tinjauan fikih sama tinjauan hakikat atau tasawuf. Tinjauan fikihnya kita memang sebagai orang yang dipinjemi memang punya hak untuk menagih. Tentu karena yang merintahkan menagih adalah Islam, tidak ada perintah Islam kecuali di sana untuk kebaikan. Jadi tidak menjadi kebaikan kalau nagih kita tidak pakai adab. Apalagi ngunek-ngunek ke. Aku nggak ngerti ternyata kowe ki ora menungso. Ngono ki opo. Jangan sampai. Tetap pakai adab. Ya, pakai adab. Dan jangan sampai menjadi proses ribawi. Karena meminjami yang terus kemudian itu kita ngongkon-ngongkon, ngatur-ngatur, jatuhnya malah riba. Ya, termasuk minjemi karyawan, itu jangan sampai jenengan berniat agar dia tidak gampang pergi. Itu masalah besar itu. Kalau mau ngasih kebaikan, kebaikan aja. Sebagai lillahi ta'ala. Itu ya, fikih berarti kita punya hak untuk apa tadi? Nagih. Sampai sini paham? Secara hakikat, setiap yang dilakukan hamba, yang tahu hasilnya siapa? Allah. Maka setelah kita melakukan di wilayah hamba bernama nagih, kok tetap tidak diberi, padahal kita sudah sesuai prosedur yang baik, kok tetap tidak ada rezeki, ya sudah. Secara hakikat, berarti Allah akan ngasih rezeki lain. Ya, lebih baik seperti itu husnudonnya, toh nanti kita akan bisa diberikan rezeki yang lebih banyak. Ya, terhadap dia silakan pilih. Mau tetap terus jadi. Ya, memang betul itu. Itu betul. Itu adalah klaim atau dalil untuk yang hutang. Tapi dalil untuk yang memberi hutangi adalah wa in tasaddaqu khairul lakum. Kalau engkau memberikannya itu tahu engkau lebih baik. In kuntum ta'lamun, bila engkau tahu rahasia di balik itu. Alias ada hal besar di balik itu. Ada hal besar di balik itu. Nah, jadi dalil untuk yang hutang tadi itu nanti di akhirat akan bermasalah. Oh ya sudah beres berarti. Sudah enggak. Tapi panjenengan dapat ganti yang luar biasa. Harus ngomong ke orangnya enggak? Lebih baik ngomong karena setiap urusan fikih, saya ulangi, setiap urusan fikih muamalah itu pasti ada akad. Akad itu disihotkan lewat lisan atau tulisan. Boleh. Berarti jenengan tidak mengambil hak. Padahal jenengan punya hak untuk nagih. Sampai hati enggak keucap Ya. Berapa kali ada hitungannya, berapa kali kita boleh
Tapi orangnya tiap ketemu Setelah gini, ikhlas. aku masih niatan ya gitu. Enggak apa-apa. Aja diterus gue muni wonge hadir ngono aja. Jika sama emak-emak ya, gini. Aduh. Ya. Berarti jenengan tidak melakukan hak jenengan. Tanya dosa atau tidak? Ya tidak dosa lah. Karena itu kan hak bukan kewajiban. Paham ya? Kita punya kewajiban itu bukan nagih. Kewajiban itu dakwah. Atau memberi nasihat. Seberapa kata pun, seberapa persen pun, itu kewajiban kita adalah mengingatkanlah nek bahasa panjenengan. Lah kalau cuman kelihatan terus kemudian orangnya sudah ingat ya berarti sudah cukup. Wajah jenengan sudah wajah dakwah. Paham ya? Mana hak, mana kewajiban jelas ya? Jelas ya. Kalau nagih berarti apa? Hak. Nek kewajiban kita adalah apa? Mengingatkan. Mengingatkan. Lah mengingatkan itu kan yo ora kudu sing terus kemudian peringatan-peringatan kan yo ndak to. Ngelihat wajah jenengan dia sudah ingat, aku diutang kalian ya. Ya sudah cukup itu. Berarti dia itu selama ini melakukan hal itu sadar gitu itu. Adapun terus kemudian ada yang los dari dia, ya udah itu urusan sama Allah. Udah cukup. Lah itu dalil untuk kita yang ngutangi. Kalau dalil untuk yang berhutang, ya tadi itu sekejam tadi itu. Nanti akan punya masalah di mana? Akhirat. Dibayar pakai apa? Amal soleh. Kalau tidak cukup? Dosanya ini diambil. Kalau tidak cukup gimana? Pahalanya diambil, kalau tidak cukup dosanya ditanggung sama Nah, begitu. Ada orang hutang, dia hutang, terus tidak nyarutang sampai di alam akhirat, oke? Maka bayarnya pakai apa? Amal soleh. Karena di sana sudah tidak ada rupiah, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Ya, pakai amal soleh. Kok ternyata belum cukup? Pakai apa tadi? Dosa kita yang diambil. Wes, paham ya. Tapi yo ora kena terus kemudian kita niatinya tak utangi, dosaku juga ya, jangan. Oh. Satu lagi kayak yang tadi saya tanyakan lagi kan seperti itu kan. Jadi suatu kebiasaan orang-orang tertentu itu kan namanya juga tanggung. Jadi kalau diutangi malah jadi langganan. Jadi kan kasihan Yandu gitu ya, Sa? terus akhirnya kan jenuh ditagih-tagih kalau nggak ada hasil suatu saat itu buat pager gitu. Iya, ya. Saya nek utang mana ngomong sih diutang tak tagih kok sih bang. Ini kejadian ini satu tok atau banyak? Untuk takoni wonge hadir ini jangan. Jadi begini. Simpel ya Ibu rahimakumullah. Sebenarnya di dalam Islam itu setiap kita punya kewajiban watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Soal hasil benar-benar itu siapa yang menentukan? Allah. Jadi jenengan punya hak untuk mengingatkan seperti itu. Justru punya keuntungan bernama apa? Punya keuntungan bernama dakwah. Karena orang-orang yang terutama ya misalkan ya karyawan dan sebagainya yang sering utang dan sebagainya. Kita itu punya keuntungan luar biasa. Bernama apa? Bernama ngajak sholat. Bernama apa? Bernama ngajak ngaji. Bernama apa? Bernama ngajak sing apik-apik lah pokoknya. Alhasil saya sendiri kadang-kadang ya Allah saya kok kepingin ngajak sholat karo sedulur sing gampang banget. Kadang nggak nemu cara. Nemu cara adalah pada saat dia lagi butuh sesuatu, datang minta utang terus kemudian saya bilang, "Kok ngani sih ya, tapi ya orang bahasanya nggak sholat sih bahasanya." Nah ini ya, besok lapangan ada ngaji, nek ada waktu berangkat ya. Berangkat ya. Pas berangkat lah saya bicara sholat, bicara apa dan sebagainya. Nah, maka ada istilah namanya di dalam Islam itu orang-orang yang diambil hatinya, salah satu ngambil hatinya adalah dengan kebaikan. Dengan kebaikan, tapi kemudian kita balas pula dengan kebaikan yang lillahi ta'ala. Jangan kemudian terus kemudian wis to kandhani itu tak utangi, tak konsolat gelem. Memang pemene ono nabi lho aku. Ngono. Aduh gitu ya. Jangan bangga karena ini justru kita yang butuh. Kita ini butuh melakukan kebaikan karena kita yang butuh mendapatkan balasan.
Lah kalau masalah buat langganan seperti itu tadi itu saya sampaikan. Justru panjenengan punya apa jenengane nuansa dakwah yang lebih longgar. Kalau masalah dibantu atau tidak, tadi sudah dijawab. Jangan sampai sama sekali. Jangan sampai apa? Sama sekali tuh. Jadi diniatkan untuk dakwah. Ya. Bonto jari ini pengen hidup apa tadi? Bermanfaat. Barang dimanfaatkan terus mengangklo. Ya. Tadi jenengan apa yang Nah, terus kan orang yang berutang, terus kan dia enggak bayar, maksudnya dia melanggar janjinya gitu, dia mau bayar bulan depan gitu. Kita udah menunggu, taunya uangnya dipakai buat piknik, buat jalan-jalan gitu. Terus gerundel ya? Gerundel itu pahalanya jadi gugur ya, Sar? Iya. Baik. Gerundel itu menggugurkan pahala atau tidak gitu ya? Sepakat pertanyaan seperti itu? Gondu itu menggagalkan pahala atau tidak? Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Islam ada bahasa begini. Likulli syai'in hukmun. Segala sesuatu punya hukum detail masing-masing. Segala sesuatu punya apa? Hukum detail masing-masing. Kita ngasih hutang itu punya hukum namanya ganjaran, pahala. Terus kemudian kita gerundel, ya, karena lama tidak dibayar dan sebagainya, kita gerundel sepanjang itu masih dalam lintasan hati yang sementara, tidak ada eksekusi. Setiap niat-niat buruk di dalam Islam itu ditulis atau tidak? Belum ditulis. Gerundel terus wis sesuk maneh ora tak parani. Lah ngisuk ora marani lah baru itu jadi dosa. Paham enggak? Kalau gerundelnya niat buruknya di dalam Islam ditulis atau belum? Belum. Nek ditanyakan ngotori hati atau tidak, pasti ngotori hati. Ngotori hati itu sangat jawabannya. Ngotori hati itu bikin sholat tidak khusyuk, ya, bikin berat baca Quran, itu namanya ngotori hati. Nek ditanya dosa atau tidak, hati itu tidak tertulis dosa kalau keburukan di dalam Islam. Kalau niat baik, saking rahmati Gusti Allah, ditulis atau tidak? Tulis. Berapa nulisnya? 1. Begitu dilakukan, berapa? Berapa? Kalau niat baik? 10 kali lipat. Kalau niat buruk, ditulis atau belum? Belum. Begitu dilaksanakan, ditulisnya berapa? 1. Tapi kalau masalah mengotori hati, itu ngotori hati. Mau nek dosa belum. Kecuali dari grundel inilah muncul aku mau takon maneh. Dari grundel ini muncul orang maning-maning. Lah eksekusi itulah yang jadi dosa. Dari grundel itulah tak blok nomere. Gitu ya. Dari grundel itulah sesuk aku nek karo kae pokoknya nek kae mangkat aku ora, nek aku mangkat kae ora. Ngono. Ada. Eksekusi itulah mulai dosa. Tapi nek grundel itu tidak dinilai dosa. Grundel, gondok tidak dinilai dosa. Dia hanya punya sifat ngotori hati. Ngotori hati itu buat apa? Buat kayak macam sholat sulit khusyuk, ya, rasanya malas dan sebagainya, ngotori hati. Paham ya? Detail hukumnya. Matur suwun, terima kasih, jazakumullah. Sayangnya semuanya sudah terjawab. Ya. Saya bisa minta doanya kagem Sohibul Bait, Bapak Teguh Cahyono dan Ibu Nia karena beliau sekarang baby anniversary yang ke-25. Masya Allah. Ya, alfa mabruk. Ya, alfa mabruk. Semoga diberkahi oleh Allah. Ya, insya Allah. Nah, mari kita bersama-sama berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taritul arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ya Allah ij'alna
jadikan kami semua ya Allah hidup yang hanya sekali ini ya Allah. Ya Rahmani Rahim, ikfina bihalalika. Engkau dekatkan kami dengan rezeki yang halal. An haramika, engkau jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Karena dari rezeki halal itulah kami ringan sholat, kami ringan melakukan kebaikan, putra-putri kami sholih sholihah ya Allah. Doa-doa kami mustajab. Bila rezeki-rezeki kami halal ya Allah, maka ikfina bihalalika, dekatkan kepada kami rezeki-rezeki yang halal. An haramika, jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah. An haramika, jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadika tawwabin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa di masa lalu kami ya Allah semuanya Engkau ampuni ya Allah. Di majelis ilmu ini ya Allah kami berdoa, Engkau ampuni seluruh dosa-dosa kami. Dosa kami saat sendiri atau dengan seseorang Engkau ampuni ya Allah. Dosa kami yang paling rahasia sekalipun Engkau ampuni ya Allah. Dosa kami ya Allah, dosa malam-malam kami, dosa siang kami ya Allah, Engkau ampuni semua. Engkau ampuni semua, Engkau ampuni semua ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah. Wa dzurriyyatana, dan terutama ya Allah keluarga kami, putra-putri kami, keturunan kami ya Allah. Min ibadika shalihin, menjadi hamba-hamba Engkau yang sholih sholihah ya Allah. Terutama putra-putri kami ya Allah ya Rahmani Rahim. Beri kami kesempatan, beri kami umur yang cukup sehingga bisa menyaksikan putra-putri kami sholih sholihah. Putra-putri kami berbakti kepada orang tua. Putra-putri kami ya Allah pandai mendoakan orang tuanya ya Allah ya Rahmani Rahim. Beri kami kesempatan waktu ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami sebelum kami melihat suksesnya putra-putri kami ya Allah. Sebelum kami menyaksikan ya Allah salihnya, suksesnya putra-putri kami ya Allah ya Rahmani Rahim. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadika al-mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Engkau kabulkan doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami wa iyalana ya Allah, dan seluruh keluarga kami ya Allah, seluruh keluarga kami Allah, seluruh keluarga kami ya Allah min ibadika ya Allah, dari hamba-hamba Engkau yang Kau berkahi keluarga kami. Kau berkahi seluruh keluarga kami, Kau berkahi seluruh keluarga kami. Rezeki di dalam keluarga kami Engkau berikan keberkahan. Waktu-waktu kami Engkau jadikan keberkahan ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Berikan kepada kami petunjuk untuk setiap urusan-urusan ya Allah, Engkau berikan petunjuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, sepertinya ini kan yang ngaji di mana? Berarti yang nomor admin sudah kesimpan ya. Maksudnya biar tiap hari dapat kajian itu. Udah nyimpan semuanya. Nomor admin yang biar tiap hari dapat ngaji audio gitu loh. Kalau belum nanti tanya sama yang sudah. Sama tadi itu barangkali jenengan kepingin ikut ziarah. Ya Gusti Allah itu terlalu kaya, kalau ngasih rezeki masih 1 bulan itu terlalu mudah. Ziarah ke Mesir. Ya, ziarah ke Mesir itu ceritanya hataman kitab. Jadi saya kemana-mana itu kalau ngaji pasti bawa kitab, karena ngaji kitab lah. Hatamannya itu setiap 4 tahun sekali. Barangkali jenengan mau ya silahkan. Nanti berarti di bulan Sa'ban di Mesir, kemudian masuk tanggal 1 Ramadan, masuk di Ramadan. Nek jenengan kepingin didoakan setiap hari, nanti yes, pokoknya bahasa sing paling gampang saya tuh bikin, kalau ngaji-ngaji di mana, siapa saja yang pingin setiap hari didoakan, itu tinggal di request saja. Karena setiap hari kan santri-santri hataman Quran. Hari ini baca malam hatam. Nah, kali aja jenengan mau ya nanti tinggal
nomornya dikumpulkan, terus nanti kalau ada yang mau request doa khusus silahkan ke admin saja. Nek ke saya malah nggak kebales nanti. Admin pondok saja. Itu biar kali aja dengan mau berdoa request doa. Saya sendiri ngerasakan berdoa antara yang pakai hataman Quran dengan tidak itu jauh banget. Bagaikan bumi langit. Jenengan hatam Quran setiap apa? Saya sendiri butuh pasukan doa, Ibu. Apalagi ini lagi bangun pondok, tambah tanah dan sebagainya, butuh pasukan doa bernama hataman Quran, hataman Quran, hataman Quran. Jenengan mau tanya ulama dari pucuk paling ujung sana, kalau doa pakai hataman Quran itu bagaimana? Jawabannya pasti melesat. Itu ya. Jazakumullah, barakallah, sudah tidak ada pertanyaan. Oh, satu Fatihah buat Bu siapa tadi? Namanya Bu siapa? Bu Jasniar dengan Bapak Teguh Wicaksono Cahyono. Kita baca Fatihah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, monggo ada sesi foto bareng ya. Ketoke wingi wis tau foto kok. Allah. Ini fotonya gimana?